wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan dalam rangka menghadapi PAT kelas 10. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas soal yang ke-6. Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas CO2 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Yang ditanyakan, berapakah volume dari 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul gas NH3 pada suhu dan tekanan yang sama? Soal ini adalah penerapan dari hukum Avogadro yang menghubungkan antara volume dengan jumlah partikel. Rumus dari hukum Avogadro itu adalah V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V itu adalah volume, sedangkan N besar ini adalah jumlah partikel, atau di sini adalah jumlah molekul. V1 itu adalah gas ke-1, di sini ada gas CO2. Kita masukkan volumenya 5 liter. Jadi 5 lalu dibagi dengan jumlah molekul gas CO2. Berarti dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian gas kedua itu adalah gas NH3. Yang ditanyakan di sini adalah volumenya. Berarti volumenya belum diketahui, masih lambangnya V2. Sedangkan jumlah molekulnya diketahui 3,01 kali 10 pangkat 24. Jadi jumlah molekulnya kita tuliskan 3,01 kali 10 pangkat 24. Untuk menentukan besarnya V2 atau volume gas NH3, maka ini akan dikali silang. 5 dikali dengan 3,01 kali 10 pangkat 24, lalu dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Supaya bisa dicoret, maka pangkatnya kita samakan. V2 ini kita tuliskan lagi 5, pangkatnya dibuat jadi 10 pangkat 23. Jadi ini diubah menjadi 30,1 kali 10 pangkat 23, lalu dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dengan begitu pangkatnya ini sudah sama, bisa dicoret. 30,1 dibagi 6,02 ini hasilnya adalah 5. Jadi hasil terakhirnya 5-nya tetap dan dikali dengan 5. Hasil pembagian 30,1 dibagi 6,02. Maka didapat volume dari NH3 itu hasilnya adalah 5 kali 5, yaitu 25 liter. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-7. Dalam sebuah praktikum, sekelompok siswa membakar secara sempurna 46 gram senyawa karbon yang terdiri dari unsur C, H, dan O. Pada pembakaran tersebut dihasilkan 88 gram gas CO2 dan 54 gram uap air atau H2O. Diketahui ARH itu 1, C12 dan O16. Yang ditanyakan adalah rumus empiris senyawa hidrokarbon yang dibakar. Pada soal ini terdapat massa senyawa yang diketahui, maka pasti gram itu nanti diubah menjadi mol.
Mengubah dari gram ke mol itu dibagi dengan mR. Maka langkah pertamanya kita harus menentukan mR dari seluruh senyawa yang ada. Yang pertama yaitu adalah 88 gram CO2. Jadi kita tentukan mRCO2 sama dengan 1 kali C-nya itu 12 ditambah dengan O-nya ada 2, berarti 2 kali 16. Hasilnya adalah 44. Kemudian ada uap air. Uap air itu adalah H2O. Dihitung mR-nya adalah 2 kali H itu adalah 1 ditambah O-nya ada 1, berarti 1 kali 16. Hasilnya adalah 18. Setelah mendapatkan mR, CO2 dan H2O, kita menentukan masing-masing massa unsur C, H, dan O. Mula-mula kita hitung dulu massa C. C terdapatnya pada senyawa CO2. Cara mencarinya, C-nya ada 1, berarti 1 dikali dengan AR-nya 12, lalu dibagi dengan mRCO2, tadi sudah dapat 44, lalu dikalikan dengan massa CO2 adalah 88. Didapat ini hasilnya adalah 88 dibagi 44, 2 kali 12 adalah 24 gram. Setelah C, maka massa H, unsur hidrogen, terdapatnya pada H2O. Cara mencarinya, H-nya ini ada 2, berarti 2 dikali AR-nya H1, lalu dibagi dengan mRH2O, tadi sudah dihitung 18, dikalikan dengan massa H2O, 54 gram. Berarti dikali 54, hasilnya adalah 54 dibagi 18 itu 3, 3 kali 2 hasilnya 6 gram. Sekarang bagaimana cara menentukan massa O? Dilihat dari kalimat ini. Totalnya itu adalah 46 gram. Maka mencari massa O tinggal dikurangi dari totalnya 46 gram dikurangi dengan massa C dan massa H. Jadi dikurangi dengan 24 dikurangi lagi dengan 6 akan didapat hasilnya 16 gram. Jadi C, H, dan O sudah didapat. Kita tuliskan di sini C, lalu H, lalu O. C-nya didapat 24 gram. H-nya didapat 6 gram. O-nya didapat 16 gram. Kemudian gram ini kita ubah menjadi mol. Masing-masing dibagi dengan AR-nya. C itu adalah 12. Jadi 24 dibagi 12. H itu adalah 1. Jadi 6 dibagi 1. Dan O, AR-nya itu 16. Jadi dibagi 16. Maka akan didapat hasilnya ini adalah 2, 6, dan 1. Dari sini bisa didapat rumus empirisnya yang betul adalah C-nya 2 sesuai dengan perbandingan yang didapat, H-nya 6, lalu O-nya 1. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-8. Pada soal yang ke-8 kita diminta menentukan massa molekul relatif atau MR dari senyawa CONH2 2 kali, ini adalah senyawa urea, dan MgSO4 7H2O. Ini adalah senyawa yang mengandung air kristal, jadi mengikat 7 molekul H2O. Diketahui ARC-nya 12, O16, N14, Mg24, dan S32. Mula-mula kita hitung dulu MR dari
urea atau CONH2 dua kali. Cara menghitungnya, C-nya ada 1, berarti 1 kali C ditambah 1 kali O, lalu ditambah dalam kurung harus dikalikan angka yang di belakangnya. Berarti N-nya ada 2 kali N, lalu ditambah H-nya dikalikan. 2 kali 2 jadi 4 kali H. Kita masukkan angkanya, C itu 12, 1 kali 12 ditambah 1 kali O itu adalah 16, lalu ditambah 2 kali N itu 14, ditambah 4 kali H-nya adalah 1. Jika dihitung ini akan mendapatkan MR sebesar 60. Kemudian sekarang yang senyawa kristal, MR dari MgSO4 yang mengikat 7 molekul air atau H2O. Cara menentukannya, Mg-nya ini ada 1 kali Mg ditambah S-nya ini ada 1 juga, berarti 1 kali S ditambah, perhatikan menentukan O-nya. O-nya di sini ada 4, lalu O yang di belakang ini harus dikalikan dengan angka 7 yang di depannya, karena ini artinya adalah 7 molekul H2O. Jadi H2 nanti dikalikan 7, O-nya juga harus dikalikan 7. Jadi O-nya total adalah 4 ditambah 7. Langsung di sini tuliskan 11 kali O. Dan terakhir H-nya dikalikan 7 kali 2 adalah 14 H. Dimasukkan angkanya, 1 kali Mg itu adalah 24. Lalu S itu adalah 32. Lalu ditambah 11 dikali O-nya itu adalah 16, dan 14 dikali H itu AR-nya adalah 1. Jadi jika dihitung ini akan mendapatkan hasil 246. Maka jawaban yang tepat adalah 60 dan 246 atau yang C. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-9. Jika diketahui massa satu atom A adalah 4 kali 10 pangkat min 23 gram dan massa satu atom C12 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram, yang ditanyakan adalah besarnya massa atom relatif dari atom A tersebut. Massa atom relatif itu lambangnya adalah AR, dan rumusnya untuk menentukan AR dari atom A itu adalah massa satu atom A dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Kita masukkan angkanya, ARA sama dengan massa satu atom A, berarti ya 4 kali 10 pangkat min 23. Lalu dibagi dengan ini 1/12, ditulis dulu, lalu dikali dengan massa satu atom C12 itu yang 2 kali 10 pangkat min 23. Pangkatnya sudah sama, ini bisa dicoret. Jadi AR atau massa atom relatif dari A itu adalah 4. Ini bisa ke atas dikali 12 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 24. Inilah massa atom relatif A. Jawaban yang tepat adalah yang 24 atau A.
Kita lanjutkan membahas soal yang ke-10. Unsur klorin memiliki dua macam isotop, yaitu Cl35 dan Cl37. Angka 35 dan angka 37 ini adalah nomor massa dari Cl. Jika massa atom relatif Cl diketahui 35,5, maka yang ditanyakan adalah kelimpahan isotop Cl35. Kita tuliskan dulu rumus untuk menentukan massa atom relatif Cl jika diketahui kelimpahannya, yaitu adalah M1 dikali Z1, karena ada dua isotop berarti ditambah M2 dikali Z2. M itu adalah nomor massa dari Cl, sedangkan Z itu adalah kelimpahannya atau prosentasenya. Ini karena ada dua macam isotop, jadi hanya ada sampai M2 kali Z2. Lalu ini dimisalkan, yang Cl35 itu kita misalkan sebesar X persen. Pasti yang Cl37 itu adalah 100 min X persen. Karena total kedua isotop ini jumlahnya harus 100. Jadi kalau ini dimisalkan X, maka Cl37 nya pasti 100 min X persen. Baru kita masukkan angkanya. ArCl diketahui 35,5 sama dengan M1 nya diketahui adalah yang 35 lalu dikali dengan kelimpahannya. Z nya tadi dimisalkan X persen atau X per 100, lalu ditambah dengan M2. M2 nya itu adalah 37 dikalikan dengan kelimpahannya tadi dimisalkan 100 min X per 100 karena persen. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, maka ini semua dikalikan dengan 100 supaya tidak ada yang pecahan. 35,5 dikali 100 itu hasilnya 3.550. Lalu ini sama dengan per 100 nya pasti jadi hilang. Jadi tinggal 35x. Dan yang ini kurungnya dibuka menjadi 37 kali 100. Per 100 nya ini sudah hilang karena sudah dikali 100. 37 kali 100 hasilnya 3.700. Lalu 37 dikali X, ini tandanya min, berarti min 37X. Kemudian ini 3.700 nya dikumpulkan angka dengan angka 3.550. Ini dikurang, pindah jadi negatif, sama dengan yang sebelah kanan tinggal 35x dikurang dengan 37x. Ini dikurang, hasilnya adalah min 150, sedangkan yang sebelah kanan ini hasilnya adalah min 2x. Maka X-nya itu akan didapat min 150 dibagi dengan min 2. Jadi hasilnya X-nya didapat 75. Maka kelimpahannya unsur yang isotop yang Cl35, kelimpahannya sebesar X persen. X-nya sudah didapat 75. Jadi hasil yang betul adalah
75%. Itulah kelimpahan dari Cl35. Jawaban yang tepat adalah yang E, 75%. Demikianlah pembahasan soal-soal latihan dalam rangka menghadapi PAT kelas 10 telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, diketahui massa satu atom B adalah 1 kali 10 pangkat min 23 gram dan massa satu atom karbon 12 adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Kalian diminta menentukan AR atau massa atom relatif dari atom B. Yang kedua, kalian diminta menentukan massa molekul relatif atau MR dari Al2SO4 3 kali dan juga dari senyawa yang mengandung air kristal CaSO4 5H2O. Lalu soal yang ketiga, pada suhu dan tekanan tertentu 4 liter gas SO2 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 24 molekul. Kalian diminta menentukan volume dari 3,01 kali 10 pangkat 25 molekul CO2 pada suhu dan tekanan yang sama. Ini menggunakan rumus dari penerapan hukum Avogadro. V1 per N1 sama dengan V2 per N2.